Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armando Aziz Firmansyah, siswa dari AI and ML Engineering program di Sekolah Data Pacman. Di sini saya akan menjelaskan proyek untuk course visualisasi data. Ya, dan data yang saya gunakan di sini adalah data angka harapan hidup di negara-negara di seluruh dunia dari tahun 2000, data dari tahun 2000 sampai 2015. Nah, di sini dilakukan beberapa visualisasi data yang bertujuan untuk menggali insight-insight yang diharapkan bisa membantu mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap angka harapan hidup di suatu negara, ataupun untuk mengamati bagaimana korelasi antara variabel-variabel tersebut terhadap angka harapan hidup. Nah, yang pertama adalah di sini divisualisasikan perbedaan rata-rata angka harapan hidup di negara maju dan negara berkembang. Bisa kita lihat bahwa rata-rata angka harapan hidup di negara maju itu lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup di negara berkembang. Nah, apa yang membedakan suatu negara maju dan negara berkembang? Negara maju biasanya lebih baik secara ekonomi. Artinya, jika ekonominya lebih baik, akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik itu juga lebih mudah. Lalu berikutnya adalah korelasi antara GDP, nilai angka GDP dengan angka harapan hidup. Di sini bisa dilihat bahwa GDP berkorelasi cukup kuat terhadap angka harapan hidup untuk negara berkembang dibandingkan negara maju. Nah, artinya daya beli seseorang itu berpengaruh sampai tingkat tertentu terhadap angka harapan hidup. Kemudian rata-rata GDP setiap tahun rata-rata GDP setiap tahun dari tahun 2000 sampai 2015 di negara maju dan negara berkembang. Secara umum, baik negara maju ataupun negara berkembang menunjukkan tren positif, yaitu meningkat dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Kan tetapi di antara keduanya ada perbedaan yang mencolok. Di negara maju itu kita amati terdapat fluktuasi yang ekstrim gitu. Perubahan GDP yang ekstrim setiap tahunnya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena tingkat ekonomi di negara maju itu lebih baik, maka dinamika ekonominya pun lebih cepat dan lebih ekstrim gitu perubahannya. Nah, kemudian di sini divisualisasikan negara maju dan negara berkembang, angka harapan hidupnya ditandai dengan gradasi warna biru. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi angka harapan hidupnya. Sementara semakin pucat warna birunya, maka semakin rendah angka harapan hidupnya. Lalu, korelasi antara BMI dan angka harapan hidup di negara maju versus negara berkembang. Nah, BMI atau Body Mass Index adalah ukuran untuk menentukan apakah seseorang itu memiliki berat badan yang kurang, cukup, ataupun berlebih. Nah, BMI ini bisa menjadi salah satu indikator kesehatan seseorang. Nah, di negara berkembang, ternyata BMI itu berkorelasi positif terhadap angka harapan hidup, sementara di negara maju, itu BMI itu sedikit berkorelasi negatif terhadap angka harapan hidup. Nah, penjelasan mengenai korelasi negatif yang di negara maju ini bisa disebabkan karena negara maju itu cenderung mengadopsi gaya hidup kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan cepat saja secara berlebihan, kemudian konsumsi alkohol secara berlebihan. Karena jika dilihat di sini bahwa BMI di negara maju itu secara umum terpusat di kanan gitu, terkonsentrasi di kanan. Jadi artinya lebih banyak orang-orang yang overweight gitu atau kelebihan berat badan. Nah, dari visualisasi data yang telah kita lakukan, di sini dikumpulkan menjadi sebuah dashboard. Jika kita hover di sini ke peta suatu negara, maka akan memunculkan nama negara, lalu status apakah negara berkembang atau negara maju, lalu rata-rata GDP-nya dan angka harapan hidupnya. Demikian proyek yang telah saya lakukan. Terima kasih.